Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Eka Pertiwi, saya kelas 4C, Prodi PGSD Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas, yaitu ujian akhir semester mata kuliah strategi pembelajaran yang diampu oleh dosen Ibu Desi Hermawati, SPD MPD. Hari ini saya akan membahas tentang strategi scientific learning atau pembelajaran ilmiah yang ada di sekolah dasar. Pendekatan scientific learning atau pembelajaran secara ilmiah itu sudah nggak asing lagi di kurikulum 2013 ya adik-adik. Nah, apa sih itu pembelajaran atau pendekatan scientific learning? Kita simak. Halo adik-adik, apa sih itu pendekatan scientific learning? Ada yang tahu nggak? Jadi pendekatan scientific learning ini adalah pendekatan di mana mengedepankan pembelajaran yang berbasis penyelidikan ilmiah untuk mendapatkan jawaban dari suatu permasalahan di mana siswa itu dituntut untuk berpikir ilmiah dan sistematik. Oleh karena itu, tahapan-tahapan ilmiah ini mampu mengonstruk pengetahuan baru atau memadukan dengan pengetahuan yang sebelumnya. Pendekatan saintifik ini terbukti lebih efektif ya dalam pembelajaran dibandingkan dengan pembelajaran tradisional. Apa sih tujuan dari scientific learning? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, lalu dapat membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematik. Lalu peserta didik juga dapat merasa bahwa pembelajaran merupakan suatu kebutuhan, dapat melatih peserta didik dalam mengemukakan ide-ide, meningkatkan hasil belajar peserta didik, lalu mengembangkan karakter peserta didik. Banyak sekali ya tujuannya. Oke teman-teman, manfaat dari pendekatan saintifik ini adalah yang pertama, lebih mudah diterima oleh anak. Yang kedua, lebih bermakna bagi anak. Yang ketiga, lebih utuh diterima oleh anak. Dan yang keempat, lebih melekat menjadi perilaku anak. Selanjutnya, mengurangi verbalisme atau menghindari guru untuk kebanyakan menjelaskan secara lisan. Lebih mudah juga diterapkan oleh anak. Lalu anak ini akan lebih menghargai kemampuan yang diperolehnya. Jadi itulah manfaat dari pendekatan saintifik. Selanjutnya, apa sih langkah-langkah dari pendekatan saintifik ini? Yang pertama ada mengamati atau observasi. Mengamati ini adalah suatu aktivitas yang kita lakukan secara sadar menggunakan panca indera, seperti kita melihat itu menggunakan mata, kita membaca menggunakan mata, lalu kita bernyanyi menggunakan mulut. Nah, seperti itu contohnya teman-teman. Lalu yang kedua, itu ada menanya. Menanya ini pada kurikulum 2013, kegiatan menanya diharapkan muncul dari siswa. Kegiatan belajar menanya dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak ia pahami dan apa yang dia amati, atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan apa yang telah diamati oleh siswa tersebut. Lalu yang ketiga ada mengumpulkan informasi. Nah, mengumpulkan informasi ini adalah kegiatan tindak lanjut dari bertanya. Nah, kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara ya teman-teman. Nah, peserta didik ini juga dapat membaca berbagai sumber, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, atau bahkan mereka melakukan penelitian. Yang keempat itu ada mengolah informasi. Nah, di sini dalam kegiatan mengasosiasi atau mengolah informasi terdapat kegiatan menalar. Menalar ini adalah proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah yang dianut dalam kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif. Jadi, guru dan peserta didik ini sama-sama aktif, saling tolong-menolong dan bantu-membantu dalam pembelajaran. Tidak hanya siswa saja yang aktif, guru pun harus aktif. Nah, lalu
Penalaran ini adalah proses berpikir yang logis. Jadi, nalar kita harus berpikir, siswa itu berpikir secara logis, secara sistematik, dan fakta-fakta empiris dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Lalu yang kelima ada mengkomunikasikan. Nah, pada tahap ini pendekatan saintifik guru itu diharapkan untuk memberi kesempatan kepada siswa untuk mengomunikasikan apa sih yang mereka telah pelajari, apa yang telah mereka amati, dan apa yang telah mereka dapatkan dari pembelajaran tersebut. Nah, kegiatan ini dapat dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi. Contohnya seperti guru telah menyuruh siswa untuk mengamati, dan siswa setelah mengamati, mengolah informasi, mereka maju mempresentasikan apa yang telah mereka dapatkan. Nah, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dari scientific learning. Yang pertama itu adalah menumbuhkan kebiasaan pada peserta didik untuk berpikir kritis. Lalu yang kedua dapat menumbuhkan kebiasaan bertindak secara sistematis dan logis. Dan yang ketiga, membiasakan peserta didik ini teliti dalam mengerjakan sesuatu atau bekerja. Dan yang keempat, peserta didik itu dapat memahami langkah-langkah terbentuknya suatu ilmu pengetahuan. Dan yang kelima, dapat membiasakan peserta didik untuk disiplin dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, dapat melatih peserta didik dalam mencari pengetahuan yang bersifat objektif. Kalau ada kelebihan, pasti ada kekurangan ya teman-teman. Nah, apa aja sih kekurangan dari scientific learning ini? Nah, yang pertama, jadi kekurangannya itu pembelajaran ilmiah ini sangat memerlukan proses yang panjang dan waktu yang lama, sehingga dapat menimbulkan kejenuhan bagi peserta didik tertentu. Lalu yang kedua itu ada memerlukan kesungguhan dalam belajar, yaitu seperti kedisiplinan, ketelitian yang ekstra, sehingga peserta didik yang tidak dapat memenuhi kriteria tersebut, mereka dapat gagal. Nah, kenapa mereka dapat gagal? Karena mereka tidak dapat memenuhi kriteria tersebut, sedangkan pendekatan ini harus menuntut siswa disiplin, bertanggung jawab, teliti, dan lain-lain. Oke teman-teman, selanjutnya kita simak dulu video atau penerapan pendekatan scientific learning yang ada di sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih anak-anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu agar senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Sehat? Ceria? Luar biasa. Hari ini siapa yang nggak masuk? Bimanya sakit, izin atau apa? Izin. Oke, jadi masuk semua ya, sisa cuma Bima ya. Oke. Sebelumnya kita perkenalan dulu karena hari ini pertemuan pertama. Ibu pengen kenal sama kalian semua. Nah, di sini untuk memperkenalkan diri, Ibu ada game, yaitu gamenya dengan bermain melempar bola kertas. Oke, siap? Siap. Sebelumnya Ibu kenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Indah Eka Pertiwi, panggil aja Ibu Indah. Ibu dari Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Ibu semester 4. Di sini Ibu prodi PGSD. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, sekarang Ibu minta kalian buat kelompok. Karena berhubung cuma 2 orang, jadi individu ya. Oke anak-anak, Ibu mempunyai permainan. Nah, permainannya ini dengan bola kertas. Nah, di sini syaratnya dan langkah-langkahnya, apabila Ibu melempar, siapa yang mendapatkan bola ini, kalian akan memperkenalkan nama kalian, kelas kalian, hobi, dan cita-cita. Siap? Siap.
dokter, astronot, pilot. Dokter. Oke, terima kasih. Sekarang Mbak Siva lagi boleh maju karena siswanya cuma 2. Jadi Mbak Siva silakan memperkenalkan dirinya di depan teman-temannya. Ayo, perkenalkan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Nama saya Jessica Farhanisa, kelas 4. Hobinya apa sih Pak? Menggambar. Cita-citanya jadi apa? Oke, terima kasih. Sekarang anak-anak boleh duduk di kursinya masing-masing. Oke anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, yaitu gaya. Dalam kegiatan sehari-hari kita tentunya pasti menggunakan gaya. Ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan gaya itu adalah gaya Nah, dalam gaya otot itu bisa digunakan dalam kegiatan apa aja sih? Ada yang tahu nggak? Mendorong. Selain itu, Sipa? Menari. Nah, sekarang Ibu punya suatu benda. Benda ini dapat Ibu dorong. Kalian boleh mengamati ya. Sekarang bangun. Nah, Ibu pinjam dulu ya kursinya. Anak-anak, di depan kalian ini sudah ada suatu benda. Apa namanya? Kursi. Nah, kursi ini jika tidak ada gaya, dia tidak akan bisa bergerak. Nah, karena adanya gaya, dia dapat bergerak. Sekarang Ibu contohkan ya, kalian mengamati. Kursi ini Ibu dorong, akan bergerak. Nah, bergerak kan? Nah, menandakan bahwa suatu benda mati jika diberi gaya, dia akan bergerak. Oke, saya mau ditanyakan. Karena kursi ini adalah suatu benda mati. Jika dikasih gaya, otomatis bisa bergerak. Sekarang Ibu minta Sipa mempraktekkan kursi yang diam menjadi bergerak saat dikasih gaya otot. Dorong Sipa. Oke, bisa bergerak kan? Lalu mau mencoba? Ayo. Tidak usah. Nah, menandakan bahwa suatu benda juga membutuhkan gaya untuk bergerak. Nah, manusia pun membutuhkan gaya untuk berjalan, untuk berlari, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang Ibu minta setelah kalian mengamati, kalian bisa menjelaskan ulang apa yang telah Ibu jelaskan barusan. Saya ingin mempresentasikan apa yang telah Ibu jelaskan. Siapa namanya, Nak? Oke, sekarang Sipa bisa jelaskan di depan teman-temannya apa yang Ibu telah jelaskan. Oke, terima kasih Sipa. Silakan duduk kembali. Oke, anak gak terasa kita telah di penghujung akhir pembelajaran. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.